Untuk mengetahui dan menjelaskan secara ilmiah mengenai cara-cara pewarisan atau penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, Johann Gregor Mendel telah melakukan penelitian-penelitian yang menghasilkan prinsip-prinsip genetika yang dikenal dengan hukum Mendel. Sekarang marilah kita amati penelitian yang dilakukan Mendel pada tanaman kacang kapri atau dalam bahasa Latin disebut Pisum sativum. Tanaman kacang kapri digunakan Mendel pada awal pengamatannya karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Mempunyai sifat alternatif yang menyolok perbedaannya. 2. Mudah diadakan penyerbukan silang. 3. Mampu mengadakan penyerbukan sendiri. Dan 4. Relatif cepat menghasilkan keturunan. Berdasarkan penelitiannya, Mendel menyusun hukum-hukum hereditas yang dikenal dengan hukum Mendel I atau disebut juga hukum segregasi dan hukum Mendel II atau hukum berpasangan secara bebas. Mendel melakukan pengamatan persilangan pada tanaman kapri yang mempunyai satu sifat beda, yaitu galur murni untuk biji bulat dan galur murni biji keriput. Persilangan ini disebut juga persilangan monohibrida. Turunan pertama atau F1 menghasilkan tanaman kapri yang berbiji bulat. Selanjutnya, marilah kita amati persilangan dari organisme yang mempunyai sifat yang berbeda atau disebut juga persilangan dihibrida. Misalnya dua sifat yang berbeda yaitu pada bentuk biji dan warna biji. Kedua induk tanaman kapri yang disilangkan tersebut adalah induk pertama, tanaman kapri yang mempunyai sifat biji bulat berwarna kuning. Sedangkan induk kedua adalah tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji keriput berwarna hijau. Proses persilangan kedua induk galur murni dari tanaman kapri tersebut dilakukan melalui penyerbukan. Tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji bulat berwarna kuning disilangkan dengan tanaman kapri yang mempunyai sifat berbiji keriput warna hijau. Hasil persilangan disebut turunan pertama atau F1. Ini berarti bahwa sifat biji berbentuk bulat berwarna kuning bersifat dominan, dan sifat biji berbentuk keriput berwarna hijau adalah resesif. Sifat-sifat yang tampak pada makhluk seperti ini disebut fenotip. Bila turunan pertama atau F1 tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk bulat berwarna kuning disilangkan dengan F1 lainnya, maka akan menghasilkan turunan F2 dengan 4 macam kombinasi fenotip. Adapun keempat macam fenotip tersebut adalah sebagai berikut. 1.
Tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk bulat berwarna kuning. 2. Tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk bulat berwarna hijau. 3. Tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk keriput berwarna kuning. Dan 4. Tanaman kapri yang mempunyai sifat biji berbentuk keriput berwarna hijau. Berdasarkan penelitian Mendel, keempat kombinasi fenotip dari turunan F2 tersebut mempunyai perbandingan tertentu. Perbandingan keempat kombinasi fenotip dari tanaman kapri tersebut adalah sebagai berikut. 9 bagian untuk biji berbentuk bulat dan berwarna kuning. 3 bagian untuk biji berbentuk bulat dan berwarna hijau. 3 bagian untuk biji keriput dan berwarna kuning. Dan 1 bagian untuk biji berbentuk keriput dan berwarna hijau. Perbandingan fenotip pada F2 dengan angka perbandingan 9:3:3:1 disebut dengan istilah rasio dihibrida. Perkawinan dihibrida terjadi pula pada manusia, misalnya adanya perbedaan warna kulit dan rambut sebagai gen resesif, dan sifat normal yang dominan, juga rambut keriting yang dominan, dan rambut lurus yang resesif. Seperti halnya pada tanaman dan hewan, hasil F2 memperlihatkan perbandingan 9:3:3:1. Tapi tentu saja dalam kenyataannya akan sulit terlihat karena jumlah anak dalam suatu keluarga sangat sedikit. Prinsip-prinsip yang dikemukakan Mendel pada umumnya berlaku pula pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Misalnya pada persilangan dihibrida ini, pada F2 diperoleh 4 macam fenotip dengan rasio 9:3:3:1.